Yo, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman di pembahasan kita untuk Ultraman Arc episode 14 dan 15. Setelah banyaknya episode filler dan juga episode recap ya teman-teman, dan kali ini kita masuk lagi ke cerita utama dari Ultraman Arc ya teman, yang pastinya ini menyinggung lagi soal Onyx dan juga bagaimana sumber energi terkuat beserta ini sebenarnya dari episode 11 dan 12 itu sebenarnya masih masuk cerita sih teman ya, karena kan ibaratnya kan untuk si Givas itu kan seperti alien ya kan ya, alien yang sedang mencari kayak sinar hijau itu ya teman ya, seperti kayak sinar energi yang sangat kuat itu seperti statusnya itu mungkin disebutnya sebagai musuh atau teman ya teman ya, yang kali ini juga pastinya sudah diketahui juga di salah satu di kota Hoshimoto, yaitu di salah satu hutan ya teman ya, hutan yang dimana itu adalah tempat kejadian orang tua dari si Yuahize itu juga mati ya teman, di tangan sama kekacauan dari si monster yang ada di episode 3 ya teman ya, yang pastinya itu sudah membuat kemunculan dari seorang alien bernama alien Suido ya teman ya, dan juga bersama kaijunya ya kan, yang bisa menyamar juga kan ya, atau dikendalikan sama si Sweet ini tuh bernama Zadime ya teman ya, yang kali ini pastinya kita lihat ya teman, untuk outfit dari Skip ini kayaknya udah pakai jaket baru deh teman ya, soalnya ini kayak udah masuk ke core kedua ya teman ya, jadi ini kan warnanya juga lebih fresh lah teman ya, daripada warna army ya kan, warna kayak tentara banget ya kan ya, jadi ini warna atau jaketnya pun juga lebih simple gitu ya. Jadi case kali ini langsung menuju ke Monohor ya teman ya, dimana kalau Monohor ini sudah ada reaksi ya teman terhadap peristiwa yang bersama si Digelos itu namanya Monogelos Digelos ya teman ya, yang ada di episode paling pertama dan juga episode 3 yang rasa episode 1 ya teman ya, yang kali ini sudah menuju ke sana teman ya, di kota dan juga di hutan itu. Di sini juga mereka langsung bergegas ya teman ya ke tempat ini ya teman ya. Nah ini juga sudah direspon atau sudah diketahui juga teman sama si alien Suido ini teman ya, yang sudah mengetahui kalau mereka di sana kan, dan memang itu incarannya dari Suido ini itu untuk mendapatkan kekuatan Arc ini teman ya. Jadi kan pastinya untuk alien Suido ini kan yang kayak cewek itu ya teman ya, kayak itu kan kalau salah nama pemeran itu Eriko Sato ya teman ya, dan itu katanya first act-nya di sini ya teman ya, atau peran pertamanya di sini gitu ya, jadi semi antagonis gitu mungkin ya. Yang kali ini pastinya ya ada sebuah kubus ya teman ya, yang ini juga menjadi manifestasi kekuatan dari si Onyx itu mungkin ya, atau dari kekuatan dari Arc itu mungkin ya, yang mana juga di sini Arc langsung menyelamatkan mereka berdua dengan adanya kubus refleksi ya teman ya, atau kubus imajinasi juga yang dibuat sama Arc ini, langsung menyelamatkan si Yuma dan juga si Ishido ini tuh ke tempat yang aman ya teman ya. Dan di sini juga muncullah si Suido bersama Zadime ya teman ya, dan di sini juga ya di sini menuju ke ruangan misteri ya teman, di mana si Yuma bertemu juga secara langsung ya teman ya dengan Ultraman Arc dan berbicara gitu ya. Dan kalau saat ini kan si Ultraman Arc juga bisa bertemu langsung dengan Yuma kan ya, jadi katanya energinya itu bisa terkuras habis ya teman ya, entah karena juga ada suatu ancaman ya kan ya, yang mana juga rentetan waktunya itu juga sedikit terkuras gitu ya. Nah di sini juga langsung jelaskan secara rinci teman bagaimana asal usul dari wilayahnya dari Arc ini ya teman ya. Jadi ya pastinya kalau Arc ini itu bisa dibilang juga dimiliki ya kan, atau ditinggali kan ya sama si Ultraman Arc ini tuh di suatu bintang ya teman ya, atau planet Rution ya teman ya. Jadi kalau dari planet Rution ini kan sudah pasti ya seperti apa ya, tempat yang sangat bersinar gitu ya teman ya, yang memiliki suatu kekuatan yang sangat banyak gitu ya. Nah kalau disebutkan secara rinci teman ya, Rution itu berasal dari galaksi Arc yang kadang-kadang ya, atau somehow kekuatan energi matahari pusatnya itu bernama Sonia gitu ya, itu mulai menunjukkan gejala ledakan bintang. Akhirnya salah satu pemimpin dari galaksi Arc itu yaitu adalah Zesu membuat wormhole agar energi dari matahari itu bisa diserap ke berbagai planet lain di galaksi yang lain pula, dan salah satunya adalah planet Bumi gitu ya. Bumi dalam bahaya bila menyerap terlalu banyak energi dari Sonia atau salah satu kekuatan atau matahari dari Arc ya teman ya. Dan si Zezu bersikeras terhadap rencana ini sehingga Rution ditugaskan memimpin
lainnya untuk mencegah kehancuran bumi dari energi tersebut. Zeus mengutus Monogelos dan Digelos untuk menghentikan Rution. Siapakah Zesu ini? Apakah final boss atau gimana kan ya? Soalnya kalau dia juga dari sifatnya yang ibaratnya bersikeras juga ya temannya. Itu kan dia tuh betul-betul mau coba mengirimkan kekuatan si energi matahari itu yang bisa diserap ya. Mungkin kayak ya energi ke seluruh galaksi yang ada di planet Rution itu ya teman, atau di Ultraman Arc itu ya teman ya. Atau sebelum juga nanti akan ada wujud lainnya dari Monogelos, Digelos dan Trigelos kan ya. Kan ini kan kalau kita lihat kan nama-namanya kan kayak Mono kan itu satu ya kan ya. Digelos itu atau duo itu kan dua. Kalau Trigelos mungkin ada lagi kali ya. Yang kayak wujud yang ketiga kan ya, atau wujud terakhir mungkin ya. Karena kan mungkin musuh utamanya itu kan kayak Gelos sama Zesu itu ya teman ya. Jadi ya kalau Zyuma kan pasnya mau manggilnya kan tetap dengan nama Arc ya nah. Ataupun Rution terserah lah teman ya. Berarti juga mungkin dia bukan dari M78 ya teman ya. Berarti dari planet yang asalnya itu kan dari Rution ya teman ya. Jadi ada juga yang bilang ya kalau Zetsu-nya itu adalah Seijin atau alien ya namanya, entah sebagai final boss atau plot arc yang sebelum datang ke bumi ini kan mungkin ya bisa dilihat juga kayaknya lewat Ultra Fight dari arc ya namanya. Gak tau lah kayak berasa kayak Ultraman Chronicle kah, Generation Star lagi, waduh itu season 2 ya, sampai 40-an episode gitu ya. Jadi untuk benang merahnya sih udah terasa ya namanya. Benang merahnya tuh mungkin kenapa selalu di awal itu si Ark seperti memegang sesuatu ya kan, dan juga dirinya tuh yang diselimuti oleh cahaya itu ya teman, karena Rution ini kan ibaratnya tuh sudah ada wujud armornya ya teman, atau wujud pelindung dari si tubuhnya itu ya teman ya. Jadi kalau udah terbentuknya seperti wormhole yang sudah kita lihat ya kan dari awal ini, itu seperti melindungi kekuatan Zesu dan juga kekuatan Sonia ini tuh yang kadang-kadang kan juga bisa membesar ya temennya. Nggak tahu benar-benar apa kan ya, apakah ulah dari Zesunya sendiri mungkin atau dari kaiju lainnya karena yang mempengaruhi perubahan juga pergerakan gelombang elektromagnetik dari matahari ya si Ark itu mungkin ya. Nah, kalau yang tadi aja si Suido itu ya kan salah satu pengikut setianya atau ibaratnya mungkin apa ya kayak pengawas lah namanya yang juga mengawasi si Rution ini ya, dimana juga disimpan atau berada di dalam tubuh seorang manusia bernama Yuma Hise ya namanya. Jadi seperti ya Onyx itu kan kayak suatu gerbang. Nah, Zesu ya temennya yang disegel Ark menjadi suatu bola ya temennya. Nah, pastinya kalau di core kedua ini tuh mau langsung digaskan ya temennya. Ada Ozu ya kan ya. Ya apa kayak alien yang di episode pertama kan itu Ozu ya temannya. Ada Onyx, Monohorn dan juga Zesu, bahkan Sweet ikannya. Wah, mau digaskan sekali ya temannya. Bahkan kalau dari Onyx ini kan itu kan si Givas mau cari juga kan tentang Onyx ini kan ya. Makanya sinar hijau yang disebarkan di episode 12 itu kan itu bukan semata-mata itu mau coba mengancam aja ya teman, tapi kan dia mau mencari kekuatan Onyx ini temannya. Karena sebenarnya juga kalau si Givas ini kenapa itu dia bisa mengincar itu, karena sepertinya si Gibas ini kan mungkin buatan dari Rution juga karena yang penuh dengan peradaban maju dan semacamnya kan ya. Itu kan si Gibas ini tuh seperti pelindung lah namanya, pelindung dari Rution ini kan ya. Dan ya pastinya untuk beberapa teorinya pun juga Onyx ini adalah sumber kekuatan yang akan digunakan si Ark untuk menjadi galaksi armornya gitu ya, untuk final formnya yaitu Ultraman Arc Galaxy Armor. Para fans pun juga sempat berbuat teori ya teman, kalau misalkan untuk si energi yang dilepaskan itu mungkin akan berpengaruhi ke salah satu Blazar ya temannya, atau Quasar yang seperti melepaskan energi ya temannya. Tahu kan maksudnya apa? Dan katanya masih ini masih rumor ya temannya, kalau untuk Ultraman Blazar itu akan comeback di Ultraman Arc ya kan ya. Nah, kenapa bisa nyambungnya ke Blazar itu temannya? Karena para fans pun juga sempat teori kalau untuk dari si sinar Sonya ini itu kan bisa membesar gitu kan ya. Sebenarnya kalau sinar Sonya ini kan ibaratnya bukan hanya art aja ya kan, tapi kalau dari kita sambungin ke apa kayak lubang cacing ya, satu kunci kata kuncinya itu adalah si wormhole ya teman-teman ya, yang mana juga bisa menyalurkan energi ya kan, kayak gerbang pintu masuk dan keluar gitu lah teman-teman ya. Itu bisa menyalurkan ke seluruh tempat lah teman-teman ya. Bahkan ya di depannya itu kan ada bumi ya kan ya, yang kalau kena pun langsung musnah gitu ya.
yang pastinya untuk semuanya itu kan harus dijaga kan ya, bahkan Ark sendiri pun juga harus mensegel ya kan, dibentuk seperti kayak bola gitu kan ya, demi bisa menjaga pelepasan energi itu ya teman-teman ya. Bahkan kalau dari rumahnya sendiri pun juga ya mau tidak maupun juga walau nggak ada pelepasannya pun juga harus tetap dijaga kan ya. Itu pun juga bisa berdampak ke rumahnya juga kan ya, rumah rutionnya itu ya teman ya. Nah, pastinya setelah itu kan dia jatuh kan ya ke bumi kan ya, bersama juga ada si Digelos ya teman ya. Molecular sekali ya. Itu kan pertempuran pun juga ada si orang tuanya Yuma kan ya. Itu sudah nggak bisa diselamatkan lagi gitu. Ya, mungkin teorinya itu kalau si Ultraman Arc itu juga nyelamatin Yuma ya kan ya. Itu ya pastinya kan di depan dia kan udah langsung sama Monohorn ya kan. Yang pasti di depannya langsung pada saat diselamatkan itu kan ya Ultraman Arc, terus Monohorn itu di depannya itu kan langsung gitu ya. Kayak pelepasan energinya pun juga banyak gitu ya. Jadi seperti inilah teman, seperti banyak energi yang terkuras gitu ya, atau seperti banyak energi yang dilepaskan ke seluruh luar angkasa gitu ya. Bahkan si Sweet ini itu pun juga betul-betul mengincar hal ini ya teman ya. Si Sweet sama si Shu Ishidon itu mengincar hal yang sama, cuman mungkin caranya yang berbeda kan ya. Kalau Sweet ini tuh kayak betul-betul bersikeras ya temennya, mau cari dan ambisi sekali ya temennya untuk mendapatkan kekuatan itu ya temennya, kekuatan dari si Sonia itu ya temennya. Dan agak gimana ya temennya, lihat si Sweet itu kayak ekspresinya kayak kayak apa ya, telepati mungkin ya, bisa ngebaca pikiran orang gitu ya. Dan pastinya untuk semua flashback ini pun juga ya cukup menarik lah sama penyajiannya ya, karena pastinya untuk si Sweet ini kan ya langsung menceritakan juga kan ya bagaimana konklusi akhirnya gitu ya. Yang pastinya kalau dari si Arc ini kan udah jelasin ya kan tentang bagaimana untuk rumahnya dia dan bagaimana untuk impact dari si cahaya dari Sweet itu ya, cahaya dari si Sonia itu ya, kalau dilepaskan lebih jauh lagi itu lebih berbahaya ya teman ya. Nah, ini juga salah satu momen si Sweet ini mau coba nangkap si R ini kok kayak gimana gitu ya. Jadi ya pastinya ini langsung coba direbut ya teman dengan paksa, dan dengan gelagat yang memang aneh ya itu teman, kayak alien banget ya kan ya. Dan juga pastinya udah tahu nih kan di mana letak Onyxnya itu kan ya, jadi berada di hutan Hoshimoto ya teman ya. Yang pastinya ini langsung terbentuklah suatu lubang ya teman, atau tempat segelnya dari si Onyx ini kan ya, jadi langsung muncul ke permukaan gitu ya. Yang pastinya si Yuma langsung memeluk ya teman. Untuk kali ini Yuma berhasil menyelamatkan si Arc ya temannya. Yang pastinya ini juga langsung memberikan si Zadime ya temannya, dan langsung bertarung menggunakan Luna Armor ya temannya. Dan di sini juga ya banyak sangat-sangat unik ya temannya. Nih kayak ini temannya, sangat kira ketapel loh teman, ternyata ini kayak tombak gitu ya. Yang di sini juga langsung memunculkan suatu portal galaksinya Arc mungkin ya. Yang pastinya ini seperti wormhole-nya juga ya teman-teman, di mana Zadim ini kan sudah bisa mengaksesnya teman-teman. Dan Ultraman Arc itu pun juga sempat kalah ya teman, karena serangannya begitu kuat juga ya teman-teman dari si Zadim ini. Jadi pastinya Yuma pun juga langsung dibawa ya teman-teman ke rumah sakit. Dan di next episode teman, episode 15 kita lanjut. Di sini ada momen di mana si Shu juga akan menceritakan tentang detail lebih ya kan tentang si Onyx ini ya teman, karena pastinya dia juga nggak sempat cerita kan ya, karena sifatnya itu juga rahasia dan tidak sempat dibocorkan ya teman. Bahkan postingan tentang si Onyx ini atau tentang apa ya, kayak energi dari Zadime atau energi sinar Sonia ini tuh, yang ada postingan warganya itu sampai di take down sama si GDF ini teman, karena saking rahasianya ya teman ya untuk penyebaran ini. Dan mungkin ya karena mereka juga nggak mau ada kepanikan massal gitu ya dari GTF ini, kan mau di take down aja gitu ya. Dan Onyx ini pun juga bisa meledak kapan saja karena masih menyerap energi Sonia. Oke. Dan ya termasuklah ke gerbang Sesu yang disegel Rution yang bernama Onyx ditemukan di hutan kota Hoshimoto, dan menjadi alasan juga kenapa Shu bergabung ke skip cabang Hoshimoto, dan Onyx itulah yang menyebabkan kaiju bermunculan. Ya, ini pun juga termasuk ke beberapa kaiju ya teman, salah satunya adalah Givas ya teman ya, yang juga mungkin berasal dari robot alien kan dari galaksi Ark juga gitu ya.
Kalau dari perkataan Shu Ishido sendiri pun juga pastinya berasal dari 16 tahun lalu ya temennya. Pasukan GTF mendeteksi objek misterius yang mereka sebut sebagai Onyx ya kan ya, yang muncul 1000 km dari bumi ya kan ya. Karakteristiknya juga mirip seperti lubang hitam. Seperti cabang itu ya, mereka juga membuat objek itu juga berkontraksi dengan cepat dan jatuh ke bumi gitu ya. Dan diberi nama Onyx gitu ya, dan mencarinya ke seluruh dunia, dan beberapa sifatnya pun juga sifatnya sangat aneh sebelum sensor baru selesai dibuat, dan mereka juga bisa mensudutkan kekuatan itu ke Jepang dulu ya teman ya. Lalu yang mereka temuin di hutan itu ya ini ya kan ya, bentuk Onyx ini yang simpan kekuatan Sonia ini ya teman ya. Itu kan dari distorsi ruang sekitarnya pun juga muncul gitu ya. Dan ada juga yang teori teman, kalau misalkan saat si Zamidim itu merusak di dimensi itu akan muncul kaiju bernama Hellnarak ya teman ya, yang dirumorkan akan menjadi final bossnya dari Ultraman Arc ya teman ya. Jadi oke, cukup menarik ya teman ya. Jadi semuanya tetap dijelaskan gitu ya. Jadi seluruh fenomena yang disebutkan Shu Ishido ini pun juga ya, satu hal yang bisa kita tangkap sih, Onyx ini tuh adalah salah satu gerbang yang kalau bisa bilang juga ini kan gerbang yang dibuat oleh Zetsu ini gitu ya, yang mungkin gelombang-gelombang kekuatan dari Sonya ini kan bisa kian membesar ya teman ya. Bahkan ya 16 tahun lalu itu ya kaiju-kaiju yang semakin banyak yang sampai saat ini pun juga muncul ya kan, itu ulah dari si Onyx ini ya teman ya. Jadi sudah menyebar kemana-mana ya teman, dan juga meningkatnya tuh juga udah nggak tahu lah temannya sampai kapan gitu ya. Dan itulah kenapa Shu Ishido dikerjakan di sini ya teman ya, karena kalau sampai terbocorkan sampai semuanya pun juga ya sampai kacau lah teman ya. Bahkan ya seluruh kaiju ini pun juga tersebar kemana-mana gitu ya. Jadi ya sangat unexpected lah teman ya. Ya pastinya salah satu keunikan juga teman ya, pada saat conversation ini Yuppie itu juga bisa mendeteksi Sweet walau ada dimensi yang berbeda gitu ya. Jadi wah, saking ajaibnya ya mungkinnya dari si Yuppie ini, karena dia juga bisa membaca ya kan ya, dan melihat ada orang lain nih kan ya di sini ya kan ya. Jadi cukup menarik ya teman ya. Bahkan pada saat si JDF ini juga mau coba mendekat ke ini aja ya teman ya, ke sini itu nggak bisa ya teman, karena terlalu kuat ya teman untuk magnetnya atau gerbangnya juga gitu kan, jadi nggak bisa didekatin gitu ya. Jadi pastinya langsung meledak gitu ya. Dan untuk kali ini ya si Sui ini juga mau coba membuka aliran dari energi Onyx-nya itu ya teman ya. Dan ujung-ujungnya sih mungkin ya si Sweet ini mau coba melindungi planetnya Rution mungkin ya dari si Sonia itu ya teman ya. Jadi sebenarnya mau kayak Sweet atau Zetsu ini tuh dia kayak ini loh teman ya, ibaratnya kalau si Arc ini tuh dia di misalnya tuh pemimpin bukan Zetsunya teman, tapi pemimpin dari Rutionnya itu ya kan ya, itu kayak mengirimkan si Arc ini tuh untuk menyegel kekuatan ya gerbangnya ini kan ya, atau gerbang dari Zetsu ini itu biar nggak langsung memusnahkan bumi ya teman ya. Sementara dari pihak Zetsunya itu mengirimkan si Suido ini dan juga mengirimkan si Monogelos ini kan ya, untuk bisa mengacaukan misinya juga kan ya, karena ibaratnya kalau Zetsu ini kan seperti ya mau coba menjaga planet Rution ini juga lah temennya, atau galaksi yang ada di planet atau galaksi Arc ini gitu ya. Sementara kalau di bumi ini kan ya Arc ini kan seperti menstabilkan luka dia kan ya, karena ibaratnya dia juga udah bisa meresapi seluruh kekuatan yang ada di bumi ini kan ya. Jadi seperti dari imajinasinya Yuma gitu ya, atau dari kekuatannya kayaknya itu sudah seperti menguatkan kekuatan dia gitu ya. Jadi ya bentuk Ultraman Arc ini pun juga berasal dari imajinasi Yuma yang pasti ya kita udah bisa lihat teman ya. Jadi imajinasi Arc itu juga ya bisa aja kayaknya membuat Onyx itu menjadi galaksi armor ya gitu ya, yang pastinya semuanya ini sudah dijelaskan ya teman ya di satu satu konflik ini kan ya, yang pastinya menjelaskan tentang Onyx, tentang galaksi Arc, dan juga tempat tinggal dari Arc itu ya teman ya, yang pastinya semuanya
bisa bilang juga ini tuh ada dua pihak lah teman-teman ya, antara pihak dari Zesu dan juga diturunkan ke Sweet atau pihak Ark ya teman-teman ya. Ya pastinya Yuma di sini pun juga tetap bersama Ark ya teman-teman ya, untuk menjaga bumi dari kemusnahan planet itu ya teman ya. Nah, dibandingkan dengan kekuatan yang bisa memusnahkan dunia, si R ini pun juga memanfaatkan kekuatan Zesu ini dengan imadasi Yuma juga teman ya, itu bisa langsung masuk ke dalam dari Onyx itu ya teman. Jadi bisa langsung mengubah kekuatan dari Onyx ini menjadi galaksi armor ya teman ya, untuk Ultraman R Galaxy Armor. Wow, lumayan keren ya teman. Jadi ini kayak suatu, entah kenapa keinget Blazer nggak sih teman ya? Iya nggak sih? Kayak Anda juga fans berteori kalau untuk dari Onyx ini tuh kan ibaratkan kalau di Blazer itu kan ada kayak apa ya? Mungkin kalau dari alien-aliennya kan ada lah kayaknya kayak apa sih yang kayak ini kan ya? Mau dari namanya kayaknya atau bentuknya ini kayak Blazer banget sih teman ya. Blazer dan juga Ark kan ya. Dimana kalau yang paling kelihatan sih kayak pusaran angin atau apa ya, pelepasan energi kan, jadi kayak apa portalnya itu ya teman, kayak anginnya gitulah temannya. Jadi warna biru dan merah lagi ya kan ya, jadi betul mirip banget kayak Ark gitu ya. Jadi wow, lumayan lah teman ya, lumayan keren juga teman. Jadi ini kirain juga kayak senjata tuh kayak 4 bumerang gitu ya teman ya. Jadi terbentuklah imitasi baru dari buku drawing dari si Ark ini teman. Jadi cukup keren lah teman ya dari segi visual. Tapi kalau dari segi sih ya cukup aja ya temen ya, atau mungkin ya nggak bi aja sih teman, cuman ya cukup menarik ya kan ya. Cuman ya pastinya sedikit apa ya, sedikit monoton lah teman ngelihat fighting dari si Ark yang kayak gini temen ya. Jadi pastinya untuk dia juga bisa kayak nembakin lasernya atau kosennya dari pedangnya gitu ya, sampai jurusnya kayaknya dia menggunakan 3 Arc Cube galaksi ya teman ya. Dan juga pastinya ada Obaripos ya teman ya. Bayangkan Obaripos dengan pedang daggernya itu ya, kayaknya baru pertama kali deh teman ya yang ada pose Obaripos. Kalau Ultraman Orb yang bahkan Orb Trinity pun juga kayaknya nggak ada teman ya. Dia kan juga pakai dagger kayaknya. X pun juga dia pakai kayak dagger itu pun juga nggak ada loh teman ya. Itu wah keunikan juga kan ya. Nah, salah satu hal yang sedikit mind blowing kayaknya, atau kayak what the hell gitu ya, ini kenapa Sweet ini malah seperti mengorbankan dirinya gitu ya teman, tapi ini malah jadi mati konyol gak sih teman ya. Dia yang mau coba menamatkan apa ya, melewatkan dirinya kayaknya, atau dari planet ini atau makan Zadime ya kayaknya, malah dia juga yang ikut ya temennya, dan juga menahan Kousen dari Onyx ini, yang kalau dia tahu juga kayaknya kekuatan Onyx ini pun juga bisa ya menghancurkan juga kayaknya dari seluruhnya gitu ya kan ya. Yang udah pasti Sweet ini ya auto modar lah temennya. Jadi selesai sudah lah temennya untuk episode kali ini, dan kenapa animasinya pun juga cukup kayaknya, jadi kayak swing gitu ya. Wih, keren. Dan juga di sini ada retakan juga temennya yang ada di portal sana temennya. Dan untuk next episode rekap lagi, aduh ya mungkin kenapa rating Ultraman Arc sempat turun ya teman, karena ya ini recap terus ya dari kemarin ya. Ya udah temennya, mungkin next episode pastinya kita akan lihat bagaimana untuk konklusi akhir ya kayaknya, bagaimana untuk cerita Arc ini kayaknya. Semoga aja filmnya ya nggak usah diperpanjang lagi lah teman, karena ini kan cuma 25 episode doang kan ya, jadi bisa lah ya kan dimaksimalkan betul-betul ya teman ya. Jangan filler terus ya kan ya. Jadi kemudian fokus kita untuk next episode. Oke, goodbye.